menjelaskan dua bagian. Bagian pertama yaitu adalah perbedaan peta, atlas, dan global. Yang pertama, peta merupakan penyajian grafis dalam bentuk ruang dan hubungan ruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Sedangkan atlas adalah kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan pisah-pisah tetapi dikumpul menjadi satu. Pada hakikatnya, atlas adalah sebuah acuan atau referensi yang dimana atlas sebagai acuan haruslah lengkap. Salah satu tujuan atlas adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan atau sumber data geografis. Sedangkan global adalah suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi. Global yang pertama adalah buatan Martin Behaim di Nuremberg pada tahun 1960, yang pada awalnya global hanya digunakan sebagai penghias ruangan dan kemudian berkembang sebagai alat peraga ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya global juga digunakan sebagai media pendidikan. Dan global juga adalah sebagai gambaran yang paling benar atau tepat mengenai bumi. Hanya pada global lah skala mengenai arah dan jarak lebih tepat dibanding skala pada peta. Nah, untuk kesimpulannya, perbedaannya, peta adalah sebagai suatu gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar, yang dimana gambarnya diperkecil menggunakan skala tertentu. Dan untuk atlas adalah sebagai kumpulan peta-peta yang dikumpul menjadi satu dalam bentuk buku. Sedang global adalah sebagai bola tiruan bumi yang berukuran kecil yang menggambarkan bentuk muka bumi. Komponen peta. Komponen peta merupakan suatu informasi yang ada pada peta. Komponen peta diatur sedemikian rupa disebut dengan komposisi atau tata letak peta. Pengaturan komponen peta harus memperhatikan aspek selaras, serasi, dan seimbang atau disingkat dengan 3S. Nah, dari memperhatikan aspek 3S ini, maka akan diperoleh suatu komposisi peta yang baik dan benar. Dan terdapat 9 komponen peta sebagai berikut. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan komponen yang paling utama dalam peta, memuat mengenai informasi tema peta, daerah atau lokasi yang dipetakan, dan tahun pembuatan. Judul peta harus mencerminkan isi pokok peta, contohnya seperti peta persebaran batubara di Indonesia tahun 2013 ataupun peta penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Judul peta harus dibuat sesuai dengan isi peta, informasi dominan tentang peta ataupun data-data statistik yang dipetakan. Lokasi pada judul peta harus berupa nama daerah yang mencerminkan wilayah yang dipetakan sesuai dengan batas luar wilayah yang digambarkan. Dan untuk tahun pembuatan peta harus dibuat dengan sesuai informasi dan tahun data yang dipetakan. Apabila informasi data tersebut bersifat tetap, maka tahun peta dapat diabaikan. Adapun syarat-syarat peta sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul peta biasanya ditulis pada bagian tengah atau bagian atas peta. Namun ada pula yang dibuat bervariasi sesuai dengan komposisi atau tata letak peta. Ada yang meletakkan judul peta di bagian tengah, bagian kiri, bagian atas sesuai dengan aspek 3S. Penempatan judul peta dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peta tersebut dibuat. Tidak ada aturan baku yang mengatur penempatan atau posisi judul peta. Yang kedua yaitu judul peta harus dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis dengan huruf tegak dengan menggunakan huruf standar seperti Roman atau Bica. Tinggi huruf tergantung besar atau kecilnya peta tersebut. Semakin sering membuat peta, maka akan semakin mudah untuk memperkirakan judul tersebut. Dan dalam judul tersebut haruslah hal yang paling menonjol dibuat, karena judul peta merupakan hal yang paling utama dalam peta. Dalam pembuatan judul peta tidak boleh menggunakan huruf yang terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Dan yang ketiga yaitu adalah judul peta dibuat dalam satu baris, 2 baris, ataupun 3 baris. Diusahakan jangan lebih dari 4 baris. Apabila tidak memungkinkan buat dalam satu baris, maka lakukanlah pemenggalan yang tepat. Dipisahkan antara judul peta, tema peta, tahun pembuatan peta, dan wilayah yang dipetakan. Apabila dibuat dalam 2 baris atau 3 baris, maka lakukanlah spasi yang tepat, jangan terlalu rapat ataupun terlalu panjang. Yang terakhir yaitu judul peta memuat informasi
yang padat, yaitu memuat tema, lokasi daerah, dan tahun dibuatnya, sehingga penulisan harus dirancang sedemikian rupa. Komponen peta bagian 2, orientasi peta. Orientasi peta atau arah petunjuk peta atau tanda peta merupakan hal yang sangat penting dicantumkan pada sebuah peta. Dengan informasi arah petunjuk peta, maka pembuat peta akan mudah menentukan arah barat, utara, selatan bagi para pembaca peta. Sedangkan bagi para pelaut, penerbang, dan para penjelajah, arah mata angin sangat menentukan haluan kapal ke daerah yang ingin dituju. Sedangkan bagi para prajurit, arah merupakan hal yang sangat penting, salah satunya untuk menentukan di mana daerah sasaran yang akan dituju. Orientasi peta atau petunjuk peta digambar dengan sederhana. Orientasi peta tematik dengan orientasi peta rupa bumi berbeda. Pada orientasi peta rupa bumi digambar lebih lengkap karena peta rupa bumi merupakan peta dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk pembuatan peta-peta lainnya. Orientasi peta rupa bumi menunjukkan tiga utara, yang pertama yaitu adalah utara sebenarnya, utara grid, dan utara magnetik. Komponen peta bagian 3, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya, jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta harus dicantumkan karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung jarak sebenarnya di lapangan. Skala peta yang harus dicantumkan di dalam peta adalah skala angka atau skala numeris, dan skala grafis atau skala garis. Idealnya skala numeris dan skala garis harus dicantumkan. Apabila tidak memungkinkan, maka skala grafis lebih mutlak untuk dicantumkan. Pada skala peta tematik menunjukkan referensi penelitian daripada peta dasar yang digunakan. Simbol dan unsur-unsur pada umumnya peta tidak memiliki hubungan langsung dengan skala petanya. Pada peta tematik menunjukkan tampilan skala yang lebih praktis dan sederhana. Di Indonesia, skala garis menggunakan satuan cm, pasangan cm adalah kilometer. Sedangkan untuk internasional, satuannya adalah inci. Inci adalah pasangan dengan mil. Posisi skala peta berada di dalam bingkai peta mengikuti posisi judul peta. Posisi skala peta mengikuti posisi judul peta. Komponen peta bagian 4, legenda peta. Legenda peta adalah kunci peta, sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta tersebut. Legenda peta sangat penting untuk pembacaan peta, sehingga penulisan legenda peta harus sah secara benar dan baik dan mengikuti aspek serasi dan keseimbangan. Legenda peta tematik dan legenda peta rupa bumi berbeda. Legenda pada peta rupa bumi sudah sangat banyak karena memuat informasi yang cukup banyak. Pewarnaan dan penempatan sangat pasti, bersifat baku dan konvensional. Sedangkan legenda pada peta tematik, legendanya cukup sederhana karena hanya menjelaskan satu tema saja. Tidak ada aturan khusus mengenai simbol pada legenda, tetapi harus memperhatikan aspek 3S untuk menjadi hal yang paling utama. Ingatlah, dalam faktor seni dan subjektivitas dan pembuatan peta sangat menentukan hasil dari pembuatan peta tersebut. Komponen peta bagian 5, garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta adalah garis yang membatasi pada peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Dengan kata lain, tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Semua komponen peta yang dimaksud dalam garis tepi peta dimaksud adalah seperti skala, judul peta, dan lain-lain yang termasuk ke dalam komponen-komponen peta. Garis tepi peta terdiri dari 4 yang ujungnya berhubungan sehingga membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga akan membentuk bangun ruang segi 4. Garis tepi peta didesain sedemikian rupa sesuai dengan kreasi yang dibuat oleh pembuat peta tersebut. Nah, di sini pembuat peta dituntut untuk berkreasi dalam mendesain ukuran lebar peta dengan tebal garis tepi peta yang akan dibuat pada peta tersebut. Komponen peta yang ke-6, koordinat peta. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur.
Garis lintang adalah garis-garis hayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa lintang 0 derajat. Sedangkan garis bujur adalah garis-garis yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Garis lintang disebut juga paralel, sedangkan garis bujur disebut juga dengan meridian. Garis bujur dan garis lintang sangat berguna untuk penentuan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari tahu di suatu peta. Penempatan garis lintang garis bujur ditandai pada peta dengan garis kecil dengan ukuran sekitar 0,5 mm yang ditempelkan pada garis tepi peta atau pada bingkai peta. Apabila terdapat dua garis bingkai peta, maka garis bujur dan garis bintang dan bujur diletakkan pada bingkai bagian dalam. Angka besaran garis lintang dan bujur cukup ditulis dengan ukuran kecil agar tidak mengganggu informasi yang ada di dalamnya. Komponen peta yang ketujuh, inset peta. Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Ada dua jenis inset peta, inset perbesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas. Gunaannya untuk memberikan informasi atau menjelaskan informasi dari suatu pulau. Karena pada skala tertentu pulau tersebut akan tampak kecil, maka perlu diperbesar dengan inset dan dicantumkan halaman yang sama. Sedangkan inset lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik. Kegunaannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar pula. Contoh peta tematik desa memerlukan inset kabupaten dengan batas kecamatan, maka akan diperolehlah suatu lokasi desa tersebut pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Yang perlu ditampilkan pada inset adalah judul wilayah dan keterangan, dan apabila dianggap perlu bisa ditambah dengan skala inset dan letak lintang bujur. Keterangan inset ditampilkan atau dibuat dengan cukup sederhana saja. Komponen peta yang ke-8, sumber peta. Sumber peta pada peta tematik harus dicantumkan karena dengan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tersebut dibuat. Sumber peta yang dapat dipercayai atau sumber peta yang paling valid adalah sumber peta yang bersifat resmi. Contohnya peta topografi yang dibuat oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat, serta peta rupa bumi yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Selain itu, peta-peta yang dibuat oleh suatu instansi maka dapat dipergunakan sebagai sumber peta. Dan hindari penggunaan sumber peta pada peta desa karena masih diragukan kebenarannya. Sumber peta meliputi sumber data dan sumber peta. Sumber peta pada peta tematik meliputi sumber peta dan skalanya, sedangkan sumber data meliputi jenis data, sumber data, dan tahun data. Pada sumber data mutlak harus dicantumkan karena kuantitas data selalu mengalami perubahan. Pada peta tematiknya harus dicantumkan sumber data adalah peta kepadatan penduduk, peta transportasi angkutan kota, peta produksi pertanian, dan lain sebagainya. Komponen peta yang terakhir atau yang ke-9 yaitu nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan pada peta tersebut. Nama lain dari pembuat peta adalah kartograf. Informasi yang dicantumkan di luar tepi garis peta terluar hanyalah informasi pembuat peta yang diletakkan pada bagian yang berbatasan dengan garis kedua pada peta atau terluar, diletakkan di sisi kanan bagian bawah di luar garis peta. Adapun tulisan nama pembuat peta mempunyai ketentuan, yakni terdiri dari nama pembuat dan tahun pembuatan. Sebaiknya pembuat peta mencantumkan kata-kata seperti disalin, disusun, digambar, atau dibuat oleh. Apabila si pembuat peta membuat peta dengan cara menyalin tanpa menambahkan informasi tersebut, maka identitasnya dapat disalin oleh. Sedangkan apabila pembuat peta dengan cara menggambar atau menambahkan informasi pada peta tersebut, maka dapat ditulis, disusun, atau digambar oleh. Sedangkan apabila pembuatan peta tersebut murni dari si pembuat peta, maka dapat ditulis